Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners dimanapun kalian berada. Selamat pagi, hari ini kita bertemu lagi dalam Triponcast, Tribun Pontianak Official Podcast. Nah, hari ini kita punya diskusi yang sangat menarik sekali untuk kita simak terkait persiapan, bagaimana persiapan pelaksanaan Pilkada di 2020 ini, tepatnya di Desember nanti, 9 Desember 2020. Nah, tema yang akan kita bahas hari ini adalah persiapan debat publik Pilkada di Kabupaten Sambas 2020 mendatang. KPU Kabupaten Sambas sudah menyiapkan debat publik yang nantinya akan digelar pada tanggal 21 November 2020. Kita akan kupas sejauh mana persiapan KPU Kabupaten Sambas. Sudah hadir di studio kita Komisioner KPU Kabupaten Sambas, Bang Martono. Bang Martono, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabarnya baik. Terima kasih Bang sudah hadir di studio kita. Nah, Tribuners, tentu kita bertanya-tanya, bagaimana persiapan KPU Kabupaten Sambas untuk melaksanakan event besar ini? Kenapa saya bilang event besar? Karena ini ditunggu masyarakat. Baik yang akan menentukan siapa yang akan dia coblos untuk 5 tahun ke depan memimpin daerah Kabupaten Sambas. Bang, sejauh mana KPU sudah mempersiapkan pelaksanaan debat publik untuk 4 kandidat calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Sambas ini? Baik. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Tribun Pontianak yang sudah mengundang kami KPU Kabupaten Sambas di dalam acara yang sangat luar biasa ini. Jadi mudah nanti kita bisa melanjutkan kerjasama tersebut di lain waktu. Jadi seperti tadi yang sudah disampaikan oleh host bahwa nanti KPU Kabupaten Sambas akan melaksanakan kegiatan salah satu tahapan di masa kampanye yaitu debat publik, yang mana ini merupakan kegiatan yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten dalam rangka untuk membantu pasangan calon menyampaikan visi misi serta program unggulan mereka, yang mana nanti itu akan menentukan pilihan yang akan ditentukan pilihan oleh masyarakat Kabupaten Sambas. Untuk persiapan sendiri kita sampai sekarang sudah melakukan beberapa persiapan, terutama terkait dengan tim penyusun materi. Kita sudah melakukan koordinasi sebanyak 2 kali dengan tim penyusun materi, serta nanti kita juga akan menyiapkan publikasi atau penyiarannya, yang mana itu nanti rencana kita akan lakukan secara live di TV dan juga streaming di Facebook KPU Kabupaten Sambas. Jadi insya Allah nanti masyarakat Kabupaten Sambas walaupun tidak bisa hadir di lokasi debat, tetapi dapat menyaksikan itu secara live baik di TV atau maupun di FB KPU Kabupaten Sambas. Jadi seperti itu. Tentunya di masa pandemi ini protokol kesehatan pencegahan dan penyebaran COVID tentu kita sangat laksanakan dengan ketat sesuai dengan PKPU 13 tahun 2020 tentang penyelenggaraan pilkada di masa pandemi. Nah, jadi terkait dengan peserta juga dibatasi siapa saja yang boleh masuk, dan ini tentu akan kami laksanakan dengan baik karena ini akan menjadi salah satu pengawasan oleh Bawaslu. Mungkin seperti itu. Baik, tadi ada disinggung Bang Martono terkait penyusunan materi. Tentu biasanya kalau kita lihat di debat kandidat dan debat terbuka pasangan calon kepala daerah, biasanya ada panelis. Apakah panelis juga sudah kita siapkan, Bang? Dan mewakili siapa saja panelis yang akan nanti bertanya tentunya secara interaktif dengan pasangan calon yang sudah disiapkan KPU Sambas sendiri? Oke, jadi terkait dengan panelis, jadi kalau panelis nih
di PKPU 4 atau 11 tahun 2020 itu tentang kampanye bahwa panelis ini khusus untuk yang hanya ada satu pasangan calon. Nah, jadi kalau untuk lebih dari satu pasangan calon itu tidak ada panelisnya. Jadi nanti debat tersebut akan dipandu oleh seorang moderator. Jadi nanti moderator yang akan memandu jalannya debat publik tersebut. Nah, jadi tim penyusun hanya menyiapkan soal-soal yang akan nanti dipertanyakan kepada masing-masing pasangan calon. Nah, jadi seperti itu. Nah, untuk pertanyaan tadi berarti tidak ada misalnya ada ahli ekonomi itu kalau tunggal ya Bang ya berarti ini tidak ada panelis. Ya, Yang ada nanti pertanyaan yang sudah disiapkan oleh tim. Nah, teknisnya nanti bagaimana Bang? Apakah cabut undi jawab pertanyaan atau moderator yang nanti akan sepenuhnya mengarahkan pertanyaan untuk siapa dan siapa yang akan menjawab begitu? Jadi untuk teknis pertanyaan dari tim penyusun itu nanti masing-masing paslon akan melakukan cabut undi. Jadi nanti kita akan siapkan beberapa soal yang sudah disiapkan. Jadi mereka nanti akan mengambil soal yang sudah kita siapkan. Jadi nanti akan kita siapkan satu tempat. Jadi mereka yang akan menentukan soal apa yang akan mereka terima. Gitu. Artinya tidak akan ada settingan siapa dapat pertanyaan mudah atau siapa dapat pertanyaan sulit. Murni siapa yang mencabut kertas jawab soal itu dia yang harus menjawabnya gitu ya? Ya seperti itu. Jadi kita tidak ada istilah setting siapa yang dapat pertanyaan ini, pertanyaan itu. Jadi nanti itu berdasarkan hasil cabut masing-masing paslon lah. Jadi nanti moderator tentunya akan memandu proses tersebut. Oke, nah Tribuners tadi sudah dijawab sama Bang Martono. Teknisnya adalah nanti 4 pasangan calon akan disiapkan pertanyaan nanti pertanyaan itu yang akan dicabut undikan. Nah nanti 4 pasangan calon ini yang kemudian akan menjawab pertanyaan yang sudah disiapkan oleh KPU Kabupaten Sambas. Nah kemudian tadi juga disinggung terkait teknis pelaksanaan debat di masa pandemi COVID Bang. Nah kita tahu kalau sudah debat ini biasanya pasangan calon pasti rame. Ada yang pakai beca, ada yang pakai pokoknya dengan bermacam-macam cara dan ini merupakan euforia pendukung dan masyarakat yang mungkin saja kita agak sulit nanti mengalaunya. Apakah sudah ada persiapan yang kita lakukan baik dengan jajaran Polres misalnya dan bagaimana kemudian nanti KPU mengatur siapa saja yang boleh masuk ke arena debat dan masyarakat seperti umum nanti bagaimana untuk menyaksikan debat publik ini? Baik, jadi terkait dengan penerapan protokol COVID khusus di debat publik ini diatur di PKPU 13 tahun 2020 terutama di pasal 59 bahwa untuk peserta di dalam ruangan itu dibatasi. Jadi yang boleh hadir di dalam ruangan tersebut adalah pasangan calon itu sendiri. Pasangan calon, oke. Ya, 4 orang tim kampanye masing-masing pasangan calon. 4 tim kampanye? Iya. Terus untuk Bawaslu itu dibatasi 2 orang yang boleh masuk. 2 orang, ya. oke. Setelah itu dari KPU sendiri itu 5 orang, yaitu 5 orang. Bisa komisionernya semua. Kami kan ada 5 orang komisioner, jadi yang hanya boleh masuk dari KPU itu 5 orang. 5 orang. Di luar dari tim penyiaran serta keamanan tentunya, karena ini terkait dengan protokol keamanan dan publikasi itu sendiri. Ya. Kan? Nah artinya sudah memang dibatasi. Ya. Nah, dan ini sudah kita komunikasikan kah dengan para pasangan calon dan tim pendukungnya Bang? Ya, jadi kemarin juga kita sudah melakukan koordinasi dengan tim kampanye masing-masing pasangan calon terkait dengan debat publik. Jadi kita sudah lakukan sosialisasi siapa saja yang peserta yang bisa masuk di dalam ruangan. Nah, jadi bagi masyarakat atau tim pendukung atau tim kampanye lainnya yang tidak bisa hadir itu bisa menyaksikan live streaming atau live di TV penyiaran. Nah, jadi seperti itu. Jadi tidak ada iring-iringan massa untuk hadir di lokasi dan memang pembatasan tersebut akan jadi bahan pengawasan oleh Bawaslu itu sendiri karena mereka kan melakukan pengawasan terhadap peraturan KPU. Nah, sedangkan tadi kan pembatasan tersebut diatur dalam PKPU atau peraturan KPU. Jadi ini memang
jadi perhatian khusus bagi kita. Baik. Kalau kita sampai melanggar berarti kan ini kita akan jadi temuan oleh Bawaslu gitu. Oke. Nah, Tribuners, khususnya kalian yang ada di Kabupaten Sambas, dari 4 pasangan calon tadi, kalaupun kalian menjadi pendukung dari 4 pasangan calon tadi, harus patuh karena nanti paling tidak ada sanksi bang ya bagi pasangan calon yang sudah kita kasih tahu sudah dibatasi hanya pasangan calon 4 tim kampanye yang boleh masuk di arena debat nanti. Kalau saja mereka melanggar, ada sanksi nggak bang? Jadi tentunya terkait dengan sanksi ini kan masuk ke ranah Bawaslu. Bawaslu, Nah, ya. Tapi tentunya kita dari KPU akan melakukan pencegahan. Tentunya kita akan bekerja sama dengan keamanan baik dari Polres dan TNI terkait dengan siapa saja yang boleh masuk dan siapa saja yang tidak diperbolehkan masuk. Jadi teknisnya nanti kita tentu akan menyiapkan ID card. Nah, ID card tersebut nanti akan menjadi bukti bahwa yang bersangkutan bisa masuk atau tidak. Jadi itu sudah kita lakukan waktu melakukan penetapan atau pengundian nomor urut kemarin kita lakukan seperti itu. Jadi peserta kita batasi dengan menyiapkan ID card. Nah, jadi yang tidak punya ID card tidak diperbolehkan masuk. Jadi seperti itu. Ya. Nah, Tribuners tadi sudah juga disampaikan bahwa debat akan dilaksanakan pada tanggal 21 November 2020. Lokasinya, Bang? Untuk lokasi kita akan menggunakan hotel yang ada di Kabupaten Sambas, yaitu Hotel Pantura Jaya. Hotel Pantura. Terkait dengan sulitnya untuk mencari lokasi yang representatif di Kabupaten Sambas. Jadi kita memilih lokasi tersebut dengan keterbatasan peserta, insya Allah memungkinkan lah. Kalau kita terapkan pola yang tadi itu, 2 pasangan calon, 4 tim kampanye dan supporting dari KPU, Bawaslu itu sudah cukup untuk pelaksanaan. Itu sudah cukup untuk ruangan yang ada di hotel tersebut. Nah, kalau seperti sebelumnya ramai gitu mungkin tidak memungkinkan. Tentunya kita akan cari alternatif lain lah. Nah, siap. Tribuners, memang hari ini pelaksanaan kegiatan yang memusatkan banyak orang harus diatur secara benar ya Bang ya. Baik protokol kesehatannya, menjaga jarak, kemudian mencuci tangan dan mengenakan masker. Nah, sejauh ini seperti apa nanti kita akan menerapkan protokol kesehatan ini di area pelaksanaan debat kandidat nanti Bang? Apakah nanti ada kewajiban-kewajiban khusus yang harus dilakukan pasangan calon dan tim kampanyenya beserta mereka yang nanti akan terlibat dalam supporting pelaksanaan debat publik ini? Jadi kalau untuk protokol COVID khusus di PKPU 13 itu memang sudah diatur baik terkait dengan penyelenggaranya dan peserta. Jadi minimal itu wajib pakai masker atau face shield. Tentunya nanti di dalam juga kita akan menerapkan jaga jarak. Dan tentunya nanti sebelum mereka masuk itu akan dicek suhunya. Kalau misalkan di atas 37,3 itu nanti akan kita arahkan untuk bisa menontonnya via streaming atau live di TV. Karena itu nanti akan menjadi pengawasan Bawaslu juga. Karena memang di aturan itu di atas 37,3 atau 37,3 itu tidak diperbolehkan atau tidak diperkenankan untuk masuk ke dalam ruangan. Gitu kan. Ini untuk pencegahan lebih awal. Setelah itu nanti juga tentunya akan kita siapkan tempat cuci tangan, serta nanti pasangan calon dan peserta itu akan kita berikan sarung tangan. Ya, sarung tangan ini untuk salah satu cara kita mencegah penyebaran lah nanti. Mungkin itu terkait dengan protokol COVID. Nah, jadi pasangan calon juga sudah aman lah ya Bang ya, sudah safety lah dengan protokol yang sudah disiapkan KPU tadi, bahkan ada tambahan menggunakan sarung tangan tadi ya. Nah, kemudian itu tanggal 21 nanti kita jam berapa Bang pelaksanaan debat kita? Jadi untuk pelaksanaan debat kita rencanakan memang itu malam. Karena malam kan itu kita lihat masyarakat sudah istirahat di rumah kan. Jadi tidak ada malam-malam yang bekerja. Kalau untuk jamnya tentunya nanti kita masih menyesuaikan, bisa jadi sekitar jam 19.00 sampai 19.30 untuk mulainya sampai selesai tentunya.
Dan ini nanti masih tentu kita akan koordinasikan dengan tim IO kita di Kabupaten Sambas supaya nanti persiapan kita matang lah. Berarti akan dicari prime time ya Bang ya, waktu yang apa namanya banyak penontonnya ya. Siap. Nah, perlu saya kembali beritahukan kepada Tribuners, nanti pelaksanaan debat publik ini tadi sudah disampaikan akan disiarkan di televisi lokal dan akan disiarkan secara live streaming di Facebook KPU Kabupaten Sambas. Nah, nanti Tribuners yang mau menyaksikan di tanggal 21 November 2020 nanti, kalaupun tidak bisa membuka si televisi lokalnya itu di rumah, maka bisa mengakses Facebook milik KPU Kabupaten Sambas. Di situ akan live streaming. Kemudian nanti Bang, teknisnya berapa jam nanti debat itu akan berlangsung? Dan masing-masing pasangan calon bagaimana nanti dia akan memberikan penjelasannya terhadap pertanyaan yang sudah disiapkan KPU? Apakah ada diberikan waktu mundur atau bagaimana? Ya. Jadi untuk waktu memang di dalam pedoman teknis terkait dengan kampanye itu memang sudah ditentukan, yaitu untuk 1 sampai 3 pasangan calon itu dibatasi waktu 120 menit. 120 menit. 30 menitnya dipakai untuk iklan layanan masyarakat. Nah, sedangkan untuk pasangan calon 4 sampai 5, itu menggunakan waktu 150 menit. Nah, yang mana 30 menitnya itu untuk iklan layanan masyarakat. Berarti full untuk pelaksanaan Debatnya, acara 2 jam. Ya, 2 jam, 2 jam. 120 menit, dan itunya nanti kita tentu akan waktu tersebut akan kita buatkan timernya gitu. Nah, jadi nanti akan ada hitung mundur seperti debat-debat yang biasa kita saksikan lah. Kan ada hitung mundurnya, berapa lama kita berikan waktu kepada masing-masing pasangan calon untuk berbicara. Nah, jadi seperti itu deh. Jadi intinya untuk debat itu 120 menit maksimal. Iya. Jadi seperti itu. Oke. Nah, kan tentu masyarakat pasti ingin menyaksikan secara langsung, Bang. Ini akan menjadi tantangan bagi KPU tentu saja nanti. Akan menyaksikan secara langsung proses debat di lokasi nanti. Sudah ada pengaturan yang kita lakukan dengan kepolisian Kak untuk mencegah pemusatan massa nanti berada di sekitar gedung pelaksanaan debat publik ini? Jadi setiap kegiatan besar KPU itu kita selalu melakukan koordinasi dengan kepolisian dan instansi terkait lainnya. Tentunya seperti Dinas Perhubungan, Satpol PP, TNI, dan tentunya mitra kerja kami dari kepolisian, khususnya Resor Sambas. Tentunya nanti kami akan melakukan rakor khusus terkait dengan keamanan. Tapi sebelumnya juga sudah kita sampaikan kepada pihak keamanan terkait dengan siapa saja yang boleh masuk, kan, terkait dengan keamanan lainnya lah, tempat itu bagaimana nanti tentunya. Ini insya Allah lah bisa kita laksanakan dengan baik seperti sebelum-sebelumnya. Siap. Nah, kemudian pelaksanaan sudah di depan mata ini Bang. Ya. Sudah di depan mata. Apakah menuju pelaksanaan ini kita akan melakukan koordinasi khusus pada 4 pasangan calon dan tim kampanye nanti? Ya, itu pasti akan kita lakukan nanti dalam waktu dekat terkait dengan persiapan hari H tanggal 21 November tersebut. Tapi sebelumnya juga kita sudah melakukan sosialisasi dan rapat koordinasi dengan tim kampanye pasangan calon terkait dengan materi, kan, siapa saja yang bisa masuk ke dalam lokasi debat. Itu juga sudah kita sampaikan lebih awal pada waktu kita sosialisasi peraturan KPU tentang kampanye juga sudah kita sampaikan. Terus terkait dengan pedoman teknis kampanye juga sudah kita sampaikan. Terkait dengan debat publik khusus pun juga sudah kita sampaikan. Jadi banyak kita melakukan koordinasi dengan tim kampanye masing-masing pasangan calon. Insya Allah mereka juga mengerti karena ini memang udah sesuai aturan, bukan kita mengada-ngada gitu kan. Insya Allah mereka juga mengerti dan tinggal nanti pelaksanaan. Semoga nanti tidak ada iring-iringan masalah tentunya. Mungkin itu. Oke, baik.
Eh, berarti persiapan sejauh ini sudah kita lakukan dengan baik, baik sosialisasi kepada pasangan calon, tim kampanye, dan kepada masyarakat tentunya, Bang. Nah, kalau jadwal menurut di PKPU, kan kita pelaksanaan pencoblosan di tanggal 9 Desember 2020, Bang. Dan sampai hari ini belum ada perubahan ya. Ya. Menjelang ke sana, apakah akan ada debat kedua, ketiga, dan seterusnya, atau hanya satu kali debat ini saja yang disiapkan oleh KPU Kabupaten Sambas? Jadi untuk khusus di di Kabupaten Sambas kita menyiapkan satu kali debat. Satu kali debat. Nah, kalaupun memang sesuai aturan itu maksimal 3 kali. 3 kali debat, tapi sesuai dengan anggaran yang ada amanahkan ke KPU Kabupaten Sambas oleh pemerintah daerah, itu yaitu sebanyak 1 kali. Satu kali debat. Makanya kita akan memaksimalkan debat 1 kali tersebut. Nah, Tribuners tadi sudah mendengarkan penjelasan dari Komisioner KPU Sambas, Bang Martono, terkait hanya akan dilaksanakan 1 kali debat saja khusus untuk di Kabupaten Sambas. Jadi tidak ada cara lain bagi masyarakat. Ayo saksikan ini debat, karena inilah momentum masyarakat untuk tahu visi misi, program, dan kemampuan gitu, Bang ya. Iya. Kemampuan pasangan calon yang akan mereka coblos nanti di tanggal 9 Desember 2020. Siap. Nah, kemudian sejauh ini, Bang, untuk gedung, untuk pengamanan, untuk kan ini agak sensitif. Kalau menurut saya sensitif, kenapa? Mic mati saja nanti bisa jadi masalah tentunya. Kemudian lampu mati saat kita pelaksanaan debat tentu akan bermasalah. Mati pas di nomor sekian pasti jadi masalah. Siap. Nah, persiapan-persiapan detail seperti ini tuh kita lakukan nggak sih, Bang, untuk melaksanakan debat ini? Ya, tentunya terkait dengan teknis di lapangan itu akan kita lakukan pengecekan langsung, walaupun kita nantinya juga akan menggunakan IO, tetapi kita sebagai pelaksana tentunya KPU Kabupaten Sambas akan terus melakukan cross check di lapangan, karena ini tentunya akan terkait dengan nama baik KPU Kabupaten Sambas itu sendiri kan. Jika memang nanti ada hal-hal teknis yang mungkin di luar kemampuan kita sebagai manusia bisa terjadi, tapi tentunya hal-hal tersebut sudah kita antisipasi. Kita akan mencari peralatan-peralatan tentunya yang terbaik lah. Jadi ini akan kita minimalkan supaya tidak ada terjadi seperti mati mic atau mungkin lampunya tiba-tiba mati. Ya. Selain itu nanti kita juga akan kerjasama dengan PLN Kabupaten Sambas supaya pada hari tersebut tuh tidak ada pemadaman listrik Di area pelaksanaan debat ya, Bang, ya? ya, terutama inilah terkait dengan keberimbangan supaya tidak ada terjadi ya tadi seperti yang host bilang gitu kan, pastinya akan ada ketidakpuasan jika ada terjadi hal-hal teknis seperti tersebut gitu. Ya. Nah, tadi Tribuners sudah dengar sendiri tuh komitmen KPU Kabupaten Sambas untuk pelaksanaan debat. Mereka akan berikan yang terbaik untuk pelaksanaan debat nanti. Ya. Nah, tinggal bagaimana Tribuners sebagai pemilih, khususnya di Kabupaten Sambas, memanfaatkan dengan baik momentum debat terbuka ini. Debat untuk mengetahui sejauh mana visi dan misi pasangan calon, 4 pasangan calon untuk membangun Kabupaten Sambas. Nah, Bang, bagi KPU seberapa penting sih pelaksanaan debat publik ini bagi masyarakat untuk kemudian menentukan siapa orang terbaik yang akan dia coblos untuk memimpin mereka 5 tahun ke depan? Jadi ini merupakan momen yang sangat penting bagi pemilih untuk menentukan atau mungkin melihat langsung penampilan dari masing-masing pasangan calon yang akan menjadi pemimpin Kabupaten Sambas ke depannya. Jadi jangan sampai masyarakat Sambas melewatkan debat publik ini, karena ini hanya akan dilakukan 1 kali. 1 kali. Dengan keterbatasan anggaran yang kita ada, tentunya ini akan kita sosialisasikan dengan baik ke masyarakat terkait dengan menggunakan apa saja bisa ditonton, itu kan televisi apa saja. Tentunya nanti kita akan melakukan sosialisasi lebih giat lah lagi kepada masyarakat supaya masyarakat bisa mengetahui dan bisa menyaksikan secara langsung, real time dilakukan, walaupun memang tidak bisa hadir ke
lokasi secara langsung. Selain itu, kami juga membuka pertanyaan atau membuka sesi atau suatu Interaktif. ya interaktif, karena di pedoman teknis itu menginstruksikan kepada KPU untuk membuka pertanyaan secara terbuka bagi masyarakat yang ingin mengajukan pertanyaan bagi pasangan calon. Tentunya ini melewati KPU Kabupaten Sambas. Jadi masyarakat sampai tanggal 14 November ini bisa mengajukan pertanyaan yang mana itu bentuknya dalam bentuk tertulis dan melampirkan identitas asli, fotokopi identitas asli, yang itu nanti akan kita saring dulu apakah memang layak untuk disampaikan pada waktu debat atau tidak. Tentunya nanti kita akan bekerja sama dengan tim penyusun materi terkait. Jadi nanti insya Allah kita akan ada sesi khusus segmen menjawab pertanyaan masyarakat Kabupaten Sambas. Wah, ini keren ini. Jadi nanti kami masih menunggu masyarakat Kabupaten Sambas yang ingin mengajukan pertanyaan. Nah, juga sudah kita umumkan di Facebook KPU Kabupaten Sambas. Dan kalau misalkan ada pertanyaan, nanti bisa langsung datang ke kantor KPU Kabupaten Sambas. Jadi kita siap menunggu sampai tanggal 14 November nanti. Oke. Nah, Tribuners, tadi menarik, kita akan lanjutkan nanti setelah ini bagaimana caranya supaya Tribuners yang ada di Kabupaten Sambas bisa menyampaikan pertanyaan mereka untuk 4 pasangan calon. Nanti teknisnya setelah ini akan dijelaskan lebih detail lagi oleh Bang Martono terkait bagaimana cara kita kalau mau bertanya pada pasangan calon melalui KPU. Nah, saya harus ingatkan Tribuners, sore ini kita juga punya berbincang gaya hidup dengan tema trik cerdas berburu beasiswa ke negeri luar dengan narasumber Dwi Sasta Kanaya, penerima beasiswa CCI program. Ini nanti akan kita siarkan pukul 13. Jadi jangan kemana-mana dulu, setelah ini kita akan lanjutkan perbincangan kita di Berbincang Politik edisi menjelang pelaksanaan debat publik Pilkada Kabupaten Sambas. Jangan kemana-mana, ikuti pesan-pesan berikut ini dulu.